Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Purnamasari Sasmao dari Prodi Sejarah Sosiologi. Dan di sini ada teman saya yaitu Jannatu Firdausi Nuzula dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan bertanya tentang keindonesiaan kepada Mbak Firda. Bagaimana menurut Mbak Firda tentang keindonesiaan tersebut? Indonesia menurut saya adalah negara yang disatukan dengan berbagai perbedaan, seperti perbedaan budaya, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Alasan Indonesia bersatu adalah adanya kesamaan cita-cita yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Di zaman perkembangan teknologi saat ini yang melaju begitu pesat, kita banyak sekali disodorkan dengan budaya-budaya lain seperti budaya barat, budaya K-pop, dan lain sebagainya. Memang kita perlu mendapat informasi dari berbagai lingkup yang ada di sekitar kita, tapi kita juga perlu bijak dalam menanggapi ataupun menerima pengaruh budaya yang hadir di sekitar kita. Kita harus bisa mengambil sisi positif dari apa yang hadir di lingkungan kita. Namun, kita harus cukup bijak khususnya sebagai generasi milenial dalam menerima berbagai pengaruh yang hadir di sekitar kita dengan tidak melupakan identitas keindonesiaan yang kita miliki, dengan cara seperti menghargai sejarah, turut menyemarakkan pemasaran brand global, kritis dalam menanggapi problem yang ada di lingkungan, serta mengambil cukup peran dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, jadi tadi itu adalah keindonesiaan menurut Mbak Firda sendiri. Nah, baik, terima kasih atas waktunya Mbak Firda sudah menyempatkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raza Wiladatun Fitri, mahasiswa dari IKIP Budi Utomo Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mewawancarai salah satu mahasiswa dari Prodi Bahasa Inggris mengenai Kasus Tuntas Kanjuruhan Malang dengan tema keindonesiaan. Bersama narasumber Kak Ayu dari Prodi Bahasa Inggris. Berbicara tentang kasus keindonesiaan, kemarin sempat ada berita terupdate yang tentang kasus usut tuntas di Kanjuruhan Malang. Jadi menurut kakak nih, apa yang kakak ketahui mengenai kasus Kanjuruhan beberapa waktu lalu? Oke, jadi berdasarkan berita yang beredar mulai dari platform media massa hingga pengakuan para saksi ini bermula ketika beberapa supporter turun ke lapangan yang katanya hanya untuk bersalaman dan juga memeluk para pemain Arema FC. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa para supporter turun untuk kisruh. Dan tentu saja para aparat ini melakukan pengamanan untuk para pemain, seperti kebanyakan saksi yang berargumen jika aparat melakukan pengamanan dengan cara yang tidak logis. Berdasarkan para saksi yang juga masih teman saya, jika aparat ini dengan brutalnya menendang, melempar hingga menginjak para supporter, sehingga membuat para supporter lain merasa ingin menolong saudara-saudara mereka yang terinjak di lapangan. Sehingga ketika keadaan sudah tidak kondusif, aparat pun menembakkan gas air mata. Yang salahnya juga yang dilemparkan ini mengarah ke arah tribun yang tertib. Nah, disitulah awal mula mencuatnya korban hingga membuat satu stadion panik dan ingin segera keluar. Jadi, apa yang bisa dijadikan pelajaran dari tragedi ini, Kak? Tragedi Kanjuruhan ini bisa jadi momentum untuk perubahan budaya sepak bola di Indonesia. Mulai dari
manajemen pertandingan sampai mulai berubahnya rivalitas antar supporter klub yang selama ini syukur. Terima kasih ya Kak untuk wawancaranya hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Oke, dadah, see you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Zubir Muhammad Syahid dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 2021A. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Rizky tentang wawancara. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber yang bernama Mas Rito dari Prodi PJKR. Nah Mas, sekarang saya mau bertanya, apa yang Mas ketahui tentang materi keindonesiaan? Mungkin kalau dari saya kan konteks dari keindonesiaan itu mencakup banyak ya, dari segi politik, budaya, sosial. Mungkin yang sedikit saya ketahui tentang daerah kita itu, contohnya anggap aja lah tari Reok Ponorogo gitu. Ya, Kesenian remo gitu ya, Ponorogo itu kan merupakan ciri khas dari Jawa Timur, yaitu bagaimana kita bisa menjaga Reok Ponorogo biar agar tetap lestari, supaya tidak kan sekarang itu banyak gitu apa, Reok Ponorogo banyak yang dicuri dari Indonesia, dari Malaysia, dari negara-negara lain gitu. Sebaiknya kita sebagai generasi muda seharusnya itu bisa menjaga, melestarikan supaya apa ya, kebudayaan tidak luntur gitu Mas. iya, kebudayaan daerah Indonesia kita ini tidak luntur, supaya Anak cucu kita nanti bisa menikmati juga Mas. iya bisa melestarikan juga lah. Menurut saya itu sih keindonesiaan dari segi Pelajaran budaya. kebudayaan. Yes Mas, kalau gitu terima kasih Mas. Waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Oke, sama. Ya, demikian wawancara saya tentang materi keindonesiaan bersama Mas Rito. Mohon maaf bila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.